Padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Iya sih. Jadi kita menganggap fakir miskin, jangan fakir miskin yang muslim saja. Oke. Yang non muslim kalau dia miskin berarti kita bantu juga. Iya, iya. Dalam hidup bermasyarakat perlu masalah karena Allah menetapkannya manusia itu sederajat. Kalau ada timpang tindih, ada yang kaya, ada yang miskin, berarti rezeki si miskin ada yang di atas. Oke. Kan harusnya begini, kalau terjadi begini berarti ada gap. Gimana caranya yang mampu lebih dulu mengupgrade ini supaya sejajar? Bikin paham. Kan? Ini kan kata Nabi, sebaik-baik orang adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Setelah dia pahami, keluarkan, diajarkan. Pahami, keluarkan. Nah itu loh, mengeluarkan sesuatu itu. Iya, iya. Nah, yang jadi persoalan penerima zakat ini kan banyak. Iya. Kalau dari kita buka Quran lagi di surat At-Taubah ayat 60 ada beberapa orang yang berhak menerima zakat. Kayak fakir miskin, terus kemudian hamba saya, memerdekakan budak, terus kemudian ada mualaf. Nah ini kan orang-orang yang berhak menerimanya. Bagian-bagiannya nih. Untuk orang yang berhutang termasuk sih bang? Termasuk ya. Nanti kita buka aja bareng-bareng di surat At-Taubah ayat 60 ya. Cuman di sini penekanannya begini. Kayak model fikih yang ada sekarang tentang zakat harta aja. Zakat harta itu kan balik ke tadi ke Imam Syafi'i. Dulu zaman Imam Syafi'i merumuskan bahwa zakat harta itu 2,5%. Sebenarnya kalau ketetapannya 2,5%, untuk sekarang masih relevan apa enggak? Pertanyaannya. Kayaknya sih enggak ya. Kayaknya enggak. Kenapa dulu Imam Syafi'i menetapkan 2,5%? Ya kan kita lihat Imam Syafi'i itu hidup di zaman di mana pemerintah mendominasi tentang syariat. Ya kan? Makanya berapa kali Imam Syafi'i sempat mengalami yang namanya ditahan oleh pemerintah. Begitu menyentuh bab tentang zakat itu tadi. Sekarang kalau 2,5%, kalau ada orang yang penghasilannya dalam satu hari 10 miliar, ada ya? Misalnya nih, orang punya penghasilan 10 miliar. Ini kan ketentuannya kita keluarkan, ya kan? Ada orang yang punya penghasilan 100.000 per hari. Dalam akomodasi, dalam mengakomodir dananya ini, orang yang punya penghasilan 100.000 itu dia bisa sedekah, angkanya bisa 20.000 loh. Ada orang yang punya penghasilan mencepek nih sehari, tapi dia bisa ngasih orang itu 20.000. Pertanyaannya, yang punya penghasilan 10 miliar ada nggak yang mau ngeluarin uang sampai 2 miliar untuk dikeluarkan untuk orang lain? Nah itu bang, mungkin kayaknya sedikit sih yang begitu. Seharusnya sebenarnya kajian tentang zakat ini, karena gini, ketetapan zakat 2,5% itu kan zaman dulu. Seharusnya sekarang ulama-ulama itu fokus mengkaji ulang tentang berapa sih sebetulnya ketentuan zakat. Jadi nggak kita lah kan kiai banyak, ulama banyak yang mengerti usulul fikih juga banyak. Nah kiai-kiai yang mengerti usulul fikih ini harusnya menetapkan fikih baru, karena fikih itu boleh berubah. Boleh ya? Boleh. Kan fikih itu paham tentang pemahaman dan berkaitan dengan situasi dan kondisi saat di mana dia berlakukan. Kenapa abang bilang mesti ada kenaikan 2,5%? Gini, kayak kita ambil dari Zakat Fitrah aja. Orang yang punya penghasilan 100.000 sehari untuk dibawa makan keluarganya, ya kan? Dia biasa makan sehari itu kurang lebih seliter misalnya. Dia keluarin zakat berapa untuk bayar fitrah, untuk mencucikan diri nih di bulan Ramadan deh? 50 lah. 3,5, kurang lebih 3,5 liter ya. 3,5 liter itu harganya berapa?
Iya, sekitar 50, 45. Kalau harganya 10.000 aja, Nah, 3,5 liter berarti 35.000. 100.000 dikurang tergantung, 35.000. tergantung. Ini kan Oh, misalnya oh iya. percontohan, dia orang punya penghasilan 100.000. Ini misalnya nih, orang punya penghasilan 100.000. Penghasilan hari-hariannya biasa segitu. Dia biasa makan sehari berapa yang biasa dia makan. Misalkan beras yang biasa dia makan 10.000. Saat bulan Ramadan, dia keluarkan zakat. Ya. Dong. Itu 3,5 liter. Ketentuannya nih. 3,5 liter. Penghasilan dia 100.000, Den. Iya. 100.000 dikurang 35 berapa? Iya, berarti 35% ya. Iya kan? Iya. Misalnya nih, Iya. berarti kan 65.000 uang yang dia pegang saat itu. Iya. Benar nggak? Iya. Nah, kenapa orang kaya yang 1 miliar penghasilannya fitrahnya harus sama? Nominalnya beda. Iya, fitrahnya sama, iya nominal ya. Ya, tapi kan mungkin ada zakat fitrah, zakat mal dan lain-lain. Nah, itu dia. Sekarang begini posisinya. Ini yang jadi masalah sekarang adalah harus ada yang namanya penetapan zakat baru. Oke. Supaya yang miskin terangkat harkat dan martabat hidupnya. Masuk. Jadi nggak yang kaya makin kaya, yang miskin makin belangsak. Karena salah satu penerima zakat adalah orang yang berhutang. Orang yang punya hutang, orang yang kaya, ini kan tadi balik kepada konsep rezeki ya. Allah menitipkan rezeki, makanya kita punya harta itu takut-takut ngeri-ngeri sedep. Jangan-jangan kayak misalkan tadi itu minum kopi nih, contoh kopi. Boleh jadi itu rezekinya semut. Iya. Iya juga. Yang mutlak rezeki kita adalah yang kita makan. Kalau ada harta yang berlebih masuk ke kantong kita, ini duit siapa yang kita bawa? Oke. Serem nggak di luar sana masih ada yang kelaparan? Iya. Serem nggak di luar sana masih ada yang punya hutang? Serem nggak di luar sana masih ada yang minta-minta? Nah, kalau begini Bang jawabannya, sedangkan orang yang kelihatan mampu juga masih berhutang Bang. Hutangnya misalkan dia hutang untuk nyicil rumah, mobil dan lain-lain, itu gimana? Kan pembagian infak, yang disebut dengan pengalokasian dana. Sekarang orang kaya nih, kekayaannya sampai triliunan. Kok dia punya utang? Utangnya sebanding nggak dengan kekayaannya dia? Oke. Kan harusnya bisa ditutup. Nah, kalau itu kan perkara urusan dia lah. Judulnya ini adalah harta yang dia pegang. Ada uang siapa di situ? Makanya hisap berkenaan dengan orang kaya itu lebih lama. Karena dia pegang hak orang lain. Oh, jadi menurut lu gini Bang, zakat fitrah itu mestinya penghasilan yang lebih banyak disesuaikan dengan penghasilannya. Jadi gitu gini, ya? mesti ada penyesuaian zakat Oke. untuk hari ini. Seharusnya ulama-ulama berkumpul untuk menetapkan zakat yang relevan berapa. Oke, masuk sih. Itu logis sih, Bang. Jadi kalau ini kan pendapat ya. Iya. Seharusnya ulama banyak, yang ngerti kitab banyak, yang ngerti Quran banyak, yang ngerti tafsir banyak. Tapi kenapa sampai detik ini kok nggak mau merumuskan ini lagi? Padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Iya sih. Jadi kita menganggap fakir miskin, jangan fakir miskin yang muslim saja. Oke. Yang non muslim kalau dia miskin berarti kita bantu juga. Iya. Yang bahaya kan nilai sosial kita nggak. Islam itu seorang muslim itu harus jadi orang yang baik. Orang yang baik itu mau memberi, mau menolong. Iya. Ini kan berkaitan dengan kondisi sosial kita. Oke. Bagaimana Islam menjawab tantangan zaman? Yang kaya-kaya udah banyak, deh. Iya sih emang. Iya kan? Yang kaya makin kaya, yang miskin karena tidak ada lembaga sebenarnya yang mengelola ini. Oh, mesti ada nih ya berarti perubahan ya mengenai zakat. Mesti ada pembahasan baru, mesti ada titik temu baru. Para ulama sedunia berkumpul lah di situ rumuskan perkara zakat baru. Untuk kemaslahatan. Untuk kemaslahan bukan hanya umat Islam. Oke, iya untuk seluruh umat lah khususnya. Lah iya. Dalam hidup bermasyarakat perlu masalah karena Allah menetapkannya manusia itu sederajat. Kalau ada timpang tindih, ada yang kaya, ada yang miskin, berarti rezeki si miskin ada yang di atas. Oke. Kan harusnya begini, kalau terjadi begini berarti ada gap.
Gimana caranya yang mampu lebih dulu mengupgrade ini supaya sejajar? Kan harusnya begini, bukannya disahkan ada yang kaya, ada yang miskin, yang kaya bantu yang miskin, enggak gitu. Seharusnya yang miskin diangkat derajat sama yang kaya. Apakah sekarang terjadi begini? Kan enggak. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Itu realita tuh. Realitanya begitu memang. Iya. Kita nggak bisa katakan itu cuma obrolan belaka, itu realitanya begitu. Realitanya begitu ya. Iya. Ya, giliran yang miskin ngeluarin uang segitu kayaknya biasa aja gitu ya. Nah iya, sekarang Tapi kita kalau yang kaya ngeluarin duit berat banget. 2 juta aja kayaknya gede banget gitu ya. Iya, jadi orang Padahal yang penghasilannya jauh bang ya. yang punya penghasilan miliaran Iya. harus bertanya kepada dirinya sendiri. Dalam hati yang paling dalam dia harus bertanya kepada diri sendiri, ini rezeki siapa yang ada di tangan saya? Iya bang. Sementara Allah berikan rezeki itu rata loh. Ya kan? Iya. Rata. Lalu sampai masih ada yang kelaparan, yang salah bukan Allahnya. Manusia yang serakah berarti. Berarti untuk mengatur ini berkenaan dengan harta, mesti diadakan yang namanya lembaga pengelolaan harta itu tadi ya. Kalau dulu zaman Nabi namanya Baitul Mal, sekarang Baitul Mal nggak ada. Iya. Jadi yang kalau konsep Islam dijalankan betul-betul, gua rasa nggak ada pengangguran. Iya sih. Iya masuk akal sih bang. Iya kan? Iya. Nggak ada yang sampai kelaparan. Islam itu datang untuk menjawab permasalahan hidup. Iya. Kaya dan miskin itu masalah. Masalah memang. Gimana cara menyelesaikan kaya dan miskin ini? Dengan adanya zakat itu ya, mestinya selesai itu ya. Dengan adanya di Islam itu ada konsep yang disebut dengan membersihkan diri, membersihkan jiwa. Bahkan manusia itu, kalaupun dia manusia tidak mau membersihkan dirinya, tidak mau membersihkan hartanya, Allah paksa manusia untuk membersihkan daripada itu. Gimana caranya Allah cara membersihkan manusia dari hartanya? Dibuat matilah manusia. Selesai nggak hartanya? Oh iya, pasti itu selesai. Ya kan? Yang nikmatin yang lain, ahli warisnya. Nah iya, berarti manusia itu terlahir nggak bawa apa-apa, kembali tidak bawa apa-apa. Berarti dalam prosesnya mengisi hidup ini, prosesnya, kalau dia lahir nggak bawa apa-apa, mati nggak bawa apa-apa. Kalau dalam hidup dia bawa apa-apa, berarti gimana tuh? Mesti kita pikir ulang. Berarti ada apa-apa. Berarti ada apa-apa, kan gitu. Iya. Oke, teman-teman, untuk mengenai perihal zakat sudah dijelaskan semua sama Bang Pian. Konteksnya mungkin teman-teman bagi yang belum paham, tonton, simak, dan nikmatin aja dulu. Nanti juga teman-teman akan paham. Nanti juga lu paham.